Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala karunia nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat Nabi Adam alaihi salam Allah turunkan dari surga menuju ke bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian Allah pertemukan. Kemudian mereka berdua mempunyai keturunan-keturunan. Disebutkan dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah bahwa pada saat beliau mempunyai anak, Sayyidatuna Hawa ini kalau lahir kebetulan lahirnya kembar dua, satu laki-laki satunya perempuan. Pada saat lahir kembar pertama, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa menamai kembar ini pertama adalah Qabil, satunya lagi bernama Iklimah. Kemudian lahir lagi dua kembar, yang pertama bernama Habil. Bersama Habil, kembarannya dinamakan dengan Labuda. Ketika dewasa, peraturan pada saat itu akan dinikahkan secara silang. Maka Qabil akan menikah dengan kembarannya si Habil, dan Habil akan menikah dengan kembarannya si Qabil. Alias Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah. Muncul persoalan adalah ketika Qabil ini merasa iri dan dengki karena apa yang akan dia dapatkan berupa istri bernama Labuda tidak secantik yang seharusnya dia dapatkan. Karena kebetulan kembarannya si Qabil ini yaitu Iklimah secara paras cantik, belaga ujung pelembang, dan sedangkan si Labuda ini tidak secantik Iklimah. Akhirnya Qabil ini iri dengki yang menjadikan konflik terjadi antar Qabil dan Habil, yang menjadikan Nabi Adam alaihissalam kemudian meminta petunjuk kepada Allah agar menyelesaikan persoalan mereka, agar menyelesaikan konflik antar Qabil dan Habil ini. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam memerintahkan kepada Qabil dan Habil untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Maka persembahan yang terbaik, persembahan yang akan Allah terima, maka dia berhak akan menikahi Iklimah yang cantik, gitu ya. Dan harus ikut dengan sesuai dengan peraturan yang selama ini, peraturan yang ditetapkan oleh Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Singkat cerita Bapak Ibu, disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba' abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Katakan atau ceritakan wahai Muhammad kisah dua putra Adam, yaitu Qabil dan Habil tadi. Bagaimana kisah mereka saat terjadi masalah dua orang ini, maka dia diperintah untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Karena si Qabil ini adalah seorang petani,
maka dia mempersembahkan hasil taninya. Kemudian Habil yang kebetulan seorang pengembala kambing, dia mempersembahkan kambingnya. Maka istilah Quran menyebutkan persembahan itu idh qarraba qurbanan, ketika dua orang hamba ini Qabil dan Habil mempersembahkan kurban. Inilah istilah kurban yang kita kenal selama ini, yang ternyata memang sudah disebut dalam Al-Quran, menceritakan awal peristiwa manusia awal-awal mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kurban di sini lebih umum maknanya, ya, karena asal kata kurban ini qaruba yaqrubu qurbanan, qariban, artinya dekat. Maka segala amal, segala ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, maka itu disebut dengan kurbanan, yaitu ibadah atau amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jadi bahasa kita, Pak. Kalau kita ingin menyebut sahabat yang paling dekat dengan kita, kita mengistilahkan dengan sahabat qarib. Tapi jarang menyebut sahabat qarib, tapi sahabat karib. Karena memang kalau dalam bahasa Indonesia, setelah kita mengambil bahasa-bahasa asing, khususnya bahasa Arab ya, maka akan ada perubahan lafal, perubahan bunyi. Contoh, yang bunyi aslinya O jadi A. Seperti misal akikah, aslinya apa? Aqiqah. Salat aslinya adalah solat. Ya, rasul aslinya adalah rasul. Kertas aslinya adalah kirtos. Mistar aslinya adalah mistor. Madrasah aslinya adalah ada kata madrasah ada. Laju bahasa Palembang belakangnya o galo. Iya. Kalau madrasah aslinya adalah madrosah. Ya, madrosah, bukan madrasah. Iya. Kemudian karib itu aslinya adalah qarib. Karena memang kalau sudah berubah bahasa kita, dia berubah bunyi gitu ya. Seperti sayyidati jadi siti. Makanya kita nyebut Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Aslinya adalah sayyidati, yang artinya adalah tuan putri kami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kurban itu maknanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istilah itu digunakan Allah saat menceritakan tentang peristiwa yang terjadi antara Qabil dan Habil ketika mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Qabil dengan hasil taninya, hasil kebunnya, kemudian Habil mempersembahkan kambing terbaiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala menerima yang terbaik saja, maka disebutkan dalam ayat itu fatuqubbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar. Diterima satu kurban dan ditolak satu kurban lainnya. Maka kurban yang diterima adalah kurbannya si Habil. Disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi ya, bahwa tanda Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya seseorang pada saat itu adalah akan ada api yang menyambar dari atas langit. Bisa disebut mungkin seperti petir ya. Maka itu tanda bahwa kurbannya diterima. Dan yang disambar api dari langit itu adalah kurbannya si Habil. Sedangkan si Qabil, hasil taninya, hasil kebunnya itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Menjadikan Qabil justru bukan menerima keputusan, tapi makin marah, makin iri, makin dengki. Bahkan dengan tegas ya, juga diabadikan Allah dalam Al-Quran. Qabil berani bilang begini kepada Habil, qala la'aktulannaka, aku akan membunuhmu wahai Habil. Maka terjadilah perencanaan pembunuhan, dan betul-betul akhirnya dilakukan oleh si Qabil. Dia mengambil batu besar Bapak Ibu, kemudian dihantamkannya ke kepala si Habil, yang menjadikan Habil tewas seketika. Maka itu adalah pembunuhan pertama yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sejak itulah istilah kurban yang kita kenal sampai ini hari. Ya, walaupun sekali lagi kalimat kurban itu amal ibadah apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dan tidak mesti berupa penyembelihan hewan. Sebagaimana si Qabil tadi, dia mempersembahkan sesuatu yang bukan hewan kan, tapi hasil dari kebun. Dan itu Allah istilahkan kurban juga. Walaupun kalau sudah jadi bahasa kita, kalau nyebut istilah kurban, maka yang kita maksud adalah menyembeli hewan ternak sebagai persembahan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan korban. Nah, kalau korban lain cerita pula. Kalau korban itu lebih kepada objek yang menderita, yang terkena sesuatu yang tidak mengenakkan. Korban pencurian, korban pembunuhan, minimal korban perasaan, ya kan? Tapi kalau kurban, maka itu lebih kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, inilah awal mula kita mengenal syariat penyembelihan hewan ternak yang kita kenal dengan istilah kurban itu. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Quran surah As-Saffat, ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengalami mimpi yang cukup aneh, ya. Mimpi itu adalah dia diperintahkan Allah untuk menyembelih anak kesayangannya yaitu Ismail. Mimpi malam pertama, Nabi Ibrahim tidak langsung eksekusi anaknya, tapi dia merenung kemudian meminta petunjuk kepada Allah, karena ini sesuatu yang tidak sederhana, karena pasti akan mempertaruhkan nyawa anak kesayangannya yaitu Ismail. Akhirnya dia merenung malam itu, ya, sampai besoknya mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Dia minta lagi petunjuk kepada Allah, apakah betul ini merupakan perintah darinya, dan dia tidak mengingkari. Dia hanya meminta petunjuk kepada Allah sampai malam ketiga, jemaah sekalian. Ternyata mimpi yang sama terjadi, yang akhirnya menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam semakin yakin bahwa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dia memanggil sang anak. Diabadikan Allah dalam Al-Quran surah As-Saffat tadi. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika anak itu berusia, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan umurnya 7 tahun, umur Ismail. Ada yang mengatakan saat itu Ismail umurnya 13 tahun. Sangat masih kecil gitu ya. Ketika usia Ismail sudah mampu membantu bapaknya, mampu bekerja gitu ya, mampu untuk menolong ayahnya, maka pada saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil anaknya. Dan dengarkan, ini luar biasa ya, tarbiyah seorang bapak kepada anak. Dan ini jadi pelajaran buat kita. Apa kata Ibrahim saat memanggil anaknya? Uji Ibrahim, ya bunai, wahai bapakku tersayang. Ini panggilan cinta, panggilan sayang, panggilan terbaik seorang bapak kepada anak. Makanya karena tarbiyah yang luar biasa dari seorang bapak kepada anak, bahkan dengan panggilan saja itu dengan luar biasa dipanggil, ya, dengan panggilan cinta dan sayang. Akhirnya Ismail kecil yang saat itu masih berusia 7 sampai 13 tahun memanggil bapaknya pun akhirnya dengan panggilan terbaik, yaitu panggilan sayang. Dalam ayat itu ya, Allah abadikan apa yang disampaikan oleh Ismail ketika manggil bapaknya. Kan bapaknya manggil dia akhirnya manggil bapaknya juga. Apa kata Ismail? Ya abatif al-ma tu'mar. Ya abati. Kalau bahasa kitanya, wahai bapakku tersayang. Nah, ini pelajaran buat kita. Berarti kalau bapak emaknya manggil yang terbaik buat anaknya, maka anaknya insya Allah akan memanggil yang terbaik buat
buat bapak dan maknya. Juga orang lain akan dia panggil dengan panggilan terbaik. Karena ada sebagian dari orang tua yang kalau manggil anaknya itu barbar, ya, manggilnya luar biasa, sebasing iba ya. Sini gila kau, sini. Yang parah lagi kalau ngomong, sini setan. Manggil anaknya setan. Dasar anak setan kau nih. Kalau anaknya setan berarti yang manggil bapak setan kan gitu. Ya. Wajar kalau anaknya itu manggil bapaknya, manggil maknya dengan panggilan kasar, atau paling tidak manggil orang-orang di sekitarnya dengan panggilan kasar, panggilan jelek gitu ya. Karena sudah terbiasa mendengar panggilan-panggilan jelek, panggilan kasar dari kedua orang tuanya. Maka Ibrahim memberikan tarbiyah, memberikan pelajaran bagaimana dia memanggil dengan panggilan terbaik buat anaknya. Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Apa kata Ibrahim? Inni ara fil manam. Wahai anakku tersayang, aku semalam mimpi Allah perintahkan aku untuk menyembelih dirimu. Ingat Bapak Ibu, mimpi seorang nabi dan rasul adalah wahyu. Perintah dari Allah ya. Beda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita biasanya itu karena hasil dari pengalaman, hasil dari apa yang kita lakukan, hasil apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, muncullah dia dalam mimpi. Dan hati-hati, apalagi kalau yang biasa nonton horor, pencinta mistis ya, kaget bangun-bangun ngomong dapat wahyu, ya, dapat wahyu akan menyembelih anaknya misalkan. Dan ini pernah terjadi Bapak Ibu, bahkan baru-baru ini sekitar seminggu yang lalu mungkin ya, di daerah di luar Sumatera tentunya, ada seorang ibu rumah tangga itu menggorok anaknya, anak kandungnya dengan pisau dapur sampai meninggal dunia di kasur dengan bersimbah darah. Ibu kandung, anaknya umur 6 tahun, digoroknya sampai tewas. Ya. Bapaknya waktu jam 2 malam itu memang ada dengar sesuatu. Dengarnya apa bapaknya? Di berita saya baca, itu dengar suara ngorok. Dikiranya budak nih tidur ngorok. Ternyata saat itulah dia mengeksekusi anaknya. Karena kan saat dia menggorok leher itu berbunyi ya, nauzubillah. Dan ternyata memang sang ibu ini baru sembuh 2 bulan dari hal-hal mistis. Sering kemasukan, sering kemasukan jin, kesurupan gitu ya, mimpi yang enggak benar dan lain sebagainya. Akhirnya wallahu alam pada saat jam 2 malam itu dia akhirnya dengan teganya mengeksekusi anaknya dengan cara digorok lehernya, nauzubillah. Jangan sampai ibu-ibu mimpi malam-malam langsung nak ngomong nak ngorok anak, ya tidak boleh ya. Nah, biasanya mimpi itu adalah tadi hanya sekedar bunga-bunga apa yang kita rasakan sebelumnya dan lain sebagainya. Kalau Nabi dan Rasul jelas itu wahyu. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, Inni ara fil manami anni azbahuka, wahai anakku tersayang, aku diperintah Allah untuk menyembelihmu. Dan tarbiyah berikutnya yang diberikan oleh Nabi Ibrahim apa? Fanzur maza tara. Ibrahim memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir, untuk berpendapat. Maka bunyi ayat itu apa? Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Tidak otoriter, seorang bapak tidak langsung eksekusi, tidak langsung semena-mena karena nabi, karena orang hebat, langsung baik, siap-siap kau payo gitu, sembelih kau sekarang. Tidak begitu. Tapi justru Ibrahim mengatakan fanzur maza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Kan luar biasa ya. Dan ini bagus sekali diterapkan dalam sebuah rumah tangga, agar anak diajak ngobrol, diajak berdiskusi, diberikan kesempatan ngomong, sehingga anak itu akan semakin dekat dengan orang tuanya. Dan memang tarbiyah Ibrahim kepada Ismail terbukti. Bayangkan saat Ibrahim ngomong itu Pak, apa jawab Nabi Ismail yang umur 7 tahun? Apa kata beliau? Ya abatif al ma tu'mar. Wahai bapakku, lakukan apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kau akan mendapati diriku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Subhanallah. Kalau ini hari ada seorang bapak ngomong ke anaknya, "Nak, aku semalam diperintah Allah untuk menyembelih kau. Kira-kira mak mana pendapat kau?"
Kira-kira apalah yang bakal disebut oleh sang anak? Bapak baik kalau ada kugorok ujinya. Atau minimal dia ngomong gila bapak nih ya. Tapi subhanallah, Ismail kecil saat itu mengatakan, lakukan wahai bapakku, jika itu memang perintah Allah, dan insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Akhirnya singkat cerita, kisah itu menjadikan Ibrahim berurai air mata Bapak Ibu, karena harus merelakan sang anak. Dan ketika dibawa sang anak itu di tempat pembaringan, tempat akan disembelih sang anak, yang luar biasa lagi disebutkan dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Muhammad Said Tontoy rahimahullah menjelaskan ya, saat dibaringkan, apa kata Ismail kecil saat itu kepada ayahnya Ibrahim? Ya abatishdud ribati hatta la attarib. Wahai ayahku tersayang, ikatkan dengan kuat tali di dadaku, di tubuhku, ikatkan dengan kuat agar aku tidak meronta-ronta saat kau sembelih. Palingkan mukaku wahai bapakku, agar kau tak lihat wajahku, karena kalau kau nanti lihat wajahku kau akan iba. Aku khawatir kau tak jadi menyembelih diriku. Kemudian kata Ismail kecil, wahai bapakku, singkapkan baju putihmu. Aku khawatir nanti darahku mengotori bajumu, yang nanti bercak darah itu saat kau pulang ke rumah akan dilihat ibuku, dan dia akan bersedih mengingatku. Wahai ayahku tersayang, percepat saat kau menekan pisau itu agar maut tidak terlalu sakit kurasa. Dan terakhir kata Ismail yang membuat Nabi Ibrahim semakin menangis adalah, Iza roja'ti faqra' salaman minni ila ummi. Ketika kau pulang wahai ayahku, sampaikan salam cintaku buat ibuku. Semakin nangis Ibrahim Bapak Ibu, berurai air mata, tapi semua itu dia kesampingkan karena harus melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sedih, dengan berurai air mata, dia siap kemudian melakukan penyembelihan itu. Saat sudah pisau itu ya menyentuh lehernya Ismail, di luar dugaan ketika akan ditekan, maka tidak terjadi apa-apa pada Ismail. Bahkan jangankan darah yang keluar, bekas pun tak ada. Keajaiban muncul saat itu. Akhirnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, ya, qad saddaqtar ru'ya. Kau sudah melaksanakan perintah. Kau sudah membenarkan apa yang sudah aku perintahkan kepadamu. Akhirnya Allah Ta'ala fafadainahu bidzibhin azim. Allah ganti ya peristiwa itu, penyembelihan itu dengan seekor domba yang luar biasa, yang agung. Yang itu kemudian menjadi syariat penyembelihan hewan kurban sampai akhirnya zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu sejarah singkatnya tentang kurban, tentang syariat penyembelihan hewan. Nah, di zaman Nabi Muhammad SAW itu terus dilestarikan. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan aturan dan cara yang benar sesuai dengan aturan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada beliau. Karena pada zaman jahiliyah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya ketika Rasul SAW belum diutus ya, orang Arab jahiliyah khususnya orang-orang Mekah, kafir Quraisy, itu kalau nyembelih hewan, darahnya akan mereka siramkan ke kepala berhala-berhala di sekitar Ka'bah, kemudian dagingnya dicincang-cincang dan akan diberikan atau diletakkan di tempat-tempat berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan. Mereka meyakini bahwa darah, bahwa daging itu yang akan sampai kepada Tuhan. Dan itu hampir dilakukan oleh para sahabat. Maka kemudian Rasul luruskan dan Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu mengingatkan dan menegur agar, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu ya, disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah itu kepada Allah, juga bukan dagingnya sampai kepada Allah, tapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah takwa dan niat ikhlas kalian. Makanya Bapak Ibu, ketika kita berkurban ya, niat harus betul-betul
menjadi pionir dalam kita mempersembahkan kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syariat Islam, dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Karena dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Man kana lahu si'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya harta namun tidak berkurban, maka jangan sekali-sekali mendekati tempat sholat kami. Tegas sekali ancaman Nabi ya. Ini menjadikan bahwa sunnah yang diajarkan Nabi berupa penyembelihan hewan kurban itu sesuatu yang harus jadi perhatian kita. Tidak boleh kemudian kita sia-siakan kesempatan untuk berkurban. Bahkan dalam mazhab Hanafi justru nilai hukum dari kurban itu bagi mazhab mereka adalah wajib. Jadi menurut mazhab Hanafi hukum kurban itu wajib. Satu hadisnya tadi. Yang kedua diambil dari surah Al-Kautsar ayat kedua. Ya, coba baca Al-Kautsar sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat keduanya fashalli lirabbik. Salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Wanhar itu adalah kata kerja perintah. Berarti menurut mazhab Hanafi, karena itu perintah dari Allah, maka nilai hukumnya wajib. Karenanya mereka berpendapat hukum kurban itu wajib. Walaupun dalam mazhab mayoritas yang lain seperti Maliki, seperti mazhab kita Syafi'i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa hukum kurban itu adalah sunnah. Sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditekankan. Walaupun bagi Nabi sepakat para ulama hukumnya wajib. Makanya Nabi sejak syariat kurban diberikan kepada beliau dan umatnya, setiap tahun tidak pernah absen kurban sampai beliau meninggal dunia. Ya. Walaupun bagi kita sunnah, karena ada sebuah hadis yang tegas sekali Rasul sabdakan, ya, kutiba alayyan nahru falaysa biwajibin alaikum. Kalau saya untuk kurban itu hukumnya wajib, tapi bagi kalian hukumnya sunnah. Tapi walau sunnah Bapak Ibu, tentu jangan juga ya kita sia-siakan kesempatan untuk berkurban, karena pahalanya luar biasa. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, amalan yang paling utama dilakukan oleh seorang hamba di tanggal 10 Zulhijjah dan di hari-hari tasyrik itu adalah menyembeli hewan kurban. Karena darah hewan kurban yang disembeli itu sebelum dia sampai ke tanah, maka pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ti yaumal qiyamah bi asy'ariha wa azlafiha. Karena nanti di hari kiamat kurban yang disembeli itu akan datang dengan utuh. Bulu-bulunya melok, ya, kuku-kuku kurban itu melok, kakinya semua ikut. Menunjukkan bahwa betapa besar pahala bagi mereka yang berkurban. Ya kan? Bahkan dalam sebuah hadis, ya, walaupun beberapa ulama menyatakan hadis ini dhaif, tapi sebagai fadail amal luar biasa, bisa digunakan. Apa dalam hadis itu? Azzimu duhayakum fa innahu 'ala sirati matayakum. Perbesarlah, pergemuklah hewan kurban kalian, karena nanti di hari kiamat saat melewati jembatan Sirat itu akan menjadi kendaraan kalian. Jembatan Sirat itu, Pak, dalam kitab akidah disebutkan, ya, gambarannya titian sirat itu lebih tipis dibandingkan dengan rambut, lebih tajam dibandingkan dengan pedang. Ada yang melewati jembatan itu dengan cara berlari, ya. Kalau dia lewat sirat itu berarti kalau dia selamat, aman, karena di bawahnya itu api jahanam menjalar-jalar. Ada yang berjalan santai biasa, ada yang merangkak, ada yang ngesot, ya. Kalau sudah merangkak ngesot ini nauzubillah, ya, kemungkinan terbesarnya adalah jatuh ke bawah. Tapi subhanallah, ada yang melewatinya mengendarai hewan kurbannya. Itulah mereka yang saat berkurban di dunia dengan kurban terbaiknya, dan akan mempermudah dia
melewati jembatan Sirat. Semua nabi rasul pun melewati jembatan itu, Pak. Maka jangan kemudian kita berpikir kalau pacar ada orang dalam, janganlah lewat situ. Nah, ngerti istilah itu ya. Semua pasti lewat di situ. Tinggal tergantung amal ibadah kita, apakah nanti lancar atau justru tergantung-gantung di situ ya. Ya, mudah-mudahan insyaallah kita khususnya berada di masjid ini Allah permudah saat melewati titian Sirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam masalah kurban ini ya, istilah yang biasa digunakan oleh para ulama adalah al-udhiyah atau adha. Makanya istilah hari raya kurban ini atau hari raya haji ini kita menyebutnya dengan Idul Adha ya. Penyembelihan hewan kurban terjadi di waktu duha setelah sholat Id dilaksanakan ya. Makanya dia disebut dengan Idul Adha, duha ya. Udhiyah itu diambil dengan akar kata yang sama. Nah, dalam Islam ya, dalam syariat Islam, penyembelihan hewan kurban ini harus memenuhi syarat. Tidak boleh sembarangan. Di antaranya adalah dari kualitas hewannya harus diperhatikan. Tidak boleh hewan kurban itu cacat. Cacat matanya tidak boleh, buta ya, picek. Ya, kemudian dari segi kakinya jangan sampai pincang. Kemudian tubuhnya jangan sampai sakit-sakitan. Termasuk juga lihat dagingnya, jangan sampai terkurus kering tinggal kulit dan tulang. Ya, itu tidak masuk kategori hewan yang bisa dikurbankan. Termasuk yang paling penting juga adalah kata Nabi dalam hadis, la tadbahu illa musinna. Jangan menyembelih hewan kurban kecuali umurnya sudah cukup. Kalau domba umurnya 1 tahun cukup. Kalau kambing 2 tahun minimal. Kalau sapi, nah ini minimal 2 tahun. Masuk tahun ketiga dan seterusnya. Kalau di bawah 2 tahun, maka dia tidak terkategori hewan yang sah dijadikan sebagai hewan kurban. Kecuali, ada pengecualian kalau memang sulit mencari 2 tahun ke atas. Kalau memang lagi kondisinya sulit mencari 2 tahun ke atas, maka boleh. Tapi masalahnya di kita ini ya banyak pilihan. Jadi yang diamanahi untuk mencari hewan kurban, ditanya dengan yang tukang kandang, yang punya kandang. Ini kira-kira berapa umurnya? Karena jangan salah Pak, ada hewan-hewan sapi khususnya ya, badannya besar, tapi umurnya cuma setahun lebih dikit. Seperti sapi-sapi jenis Bali itu, badannya gempel gitu ya, tanduknya bagus. Pas kita tanya berapa umurnya nih Pak, ternyata udah nyampe 2 tahun. Nah gitu. Maka hal yang semacam ini perlu jadi perhatian khususnya para panitia hewan kurban, karena panitia ini kan merupakan perpanjangan tangan oleh orang yang berkurban. Mereka mengamanahi kurban ini untuk dilaksanakan amaliyahnya semaksimal mungkin dan berkualitas mungkin. Walaupun terkadang kita juga sebagai panitia kurban ya perlu paham juga terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penyembelihan hewan kurban. Yang sering terjadi masalah yang terjadi di kepanitiaan kurban di mana-mana itu adalah ada panitia yang mengupah tukang jagal dengan daging bagian dari hewan kurban itu. Ini Pak, sapi 3 kami upah kau palaknya 3 tumbek lah kalau. Atau ini sapi kambing kami upah dengan kulitnya. Maka yang semacam ini tidak dibolehkan, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Karena Nabi SAW pernah menyembeli onta sampai 63 onta beliau sembelih pada saat itu. Kemudian Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menyembelihkan sisanya. Ternyata ada 100 onta yang beliau akan persembahkan sebagai kurban. Bayangkan ya 100 onta. Kalau dihitung ini hari barangkali harganya hampir berapa miliar gitu ya.
Nabi berkurban pada saat itu. Nah, pada saat Ali kemudian menyembelihkan hewan kurban, Nabi berpesan, wahai Ali, ya, kamu saat menyembelih hewan kurban jangan kemudian menjual kulitnya, ya, jangan kemudian menjadikan upah kepada tukang jagal dengan melalui bagian dari hewan kurban itu. Maka ini menjadi ketentuan kepada semua panitia, ya, semua kita yang diamanahkan untuk mengeksekusi hewan-hewan kurban itu tidak boleh menggunakan apapun dari hewan kurban itu sebagai upah, baik untuk sang penjagal maupun kepada panitia. Ya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya Bapak Ibu, kita sampaikan kepada pengkurban bahwa kita ini ada tukang jagal, kita ini ada panitia yang butuh operasional, ya kan? Butuh dana untuk mensukseskan penyembelihan dan distribusi hewan kurban. Karena ini butuh duit. Tidak cukup hanya dengan ngomong, ya kan? Jadi harus butuh uang juga, konsumsi dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Maka pengurus masjid atau panitia sebisa mungkin, pertama, kalau ada infak sedekah dari dana yang lain, bagus. Misal dari kas masjid atau dari sedekah orang lain, bisa dialokasikan untuk biaya operasional. Satu itu. Atau yang kedua, bisa dibebankan dana itu kepada yang berkurban. Misalnya di kita, saya baca di situ, satu orang 3 juta rupiah kambing, kemudian kalau mau sapi 3 juta juga, tapi untuk 7 orang. Maka sampaikan kepada tukang kurban, pengkurban, bahwa dari 3 juta rupiah itu terkumpul satu sapi, berarti berapa? 3 kali 7? 21 juta. Dari 21 juta itu ada dana operasionalnya. Maka mungkin 500 atau 1 juta uang lebih itu digunakan untuk operasional, termasuk membayar gaji tukang jagal, dijadikan sebagai konsumsi panitia, beli minum, beli makan dan lain sebagainya, maka halal. Karena sudah ada akad sejak awal bahwa dari uang 21 juta yang dikumpulkan itu ada dana operasional yang digunakan oleh panitia. Tapi kalau dari awal 21 juta ini khusus pembelian hewan sapi, maka akadnya berarti 21 juta itu full untuk beli sapi dan tidak boleh digunakan untuk yang lain. Makanya perlu sekali kejelasan, ya, perlu sekali penjelasan agar pengkurban ini ngerti dan agar digunakan panitia juga dengan cara yang halal. Nah, gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk panitia jangan keliru juga, termasuk jagalnya, ya, itu berhak juga dapatkan daging hewan, tapi bukan sebagai upah. Mereka dapat, panitia dapat hewan daging kurban, tukang jagal dapat daging kurban, itu sebagai penerima sedekah hewan kurban itu, bukan sebagai upah. Kan panitia dapat biasanya, ya, berapa kantong, satu kantong itu misalkan 2 kilo. Itu bukan sebagai upah, Pak, tapi sebagai sedekah dari pengkurban buat bapak-bapak. Karena daging kurban itu terbagi menjadi 3. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk tetangga, kerabat, termasuk panitia, gitu ya. Maka dia bagian dari situ, bukan dia dapat sebagai upah. Jadi jangan juga keliru, berarti panitia tidak boleh dapat daging. Bukan. Panitia tetap dapat daging, tapi ingat, bukan sebagai upah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, ini harus jadi perhatian kita semua agar kurban kita lebih maksimal. Jangan sampai kemudian kurban kita akhirnya jadi persoalan. Termasuk ini zaman pemilu, biasanya kalau zaman pemilu ini banyak instansi, lembaga atau bahkan partai yang mensedekahkan hewan kurban. Maka panitia ambil hewan kurbannya, jangan juga langsung dicoblos orangnya, ya kan? Ambil dulu hewan kurbannya, ditanya, ini mana nih nama-namanya, Pak? Kalau sapi kan 7 orang, kalau kambing 1 orang. Ini kalau sapi 7 orang ada nggak nama-namanya?
Kalau ada, maka catat nama itu dan akan disebutkan sebagai niat saat disembelih hewan kurban itu. Tapi kalau atas nama partai atau atas nama lembaga, maka itu tidak terkategori sebagai penyembelihan hewan kurban. Hanya sedekah daging hewan biasa. Allahumma taqabbal haza, Allahumma taqabbal min partai sekian, partai ini misalkan. Silakan menyebut nama partai atau apa, tapi dia bukan sebagai kurban, tapi sedekah daging biasa. Makanya hanya namanya. Ya. Termasuk lembaga apapun ya, kalau dia mau nyumbang silakan, tapi tadi satu sapi itu 7 orang, kalau satu kambing itu untuk 1 orang. Dan satu lagi ya, sunnah Nabi SAW bagi yang sudah berniat berkurban, nanti tanggal 1 Zulhijjah ya, dalam hadis disebutkan idza raaitum hilala dzulhijjah fal wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Barang siapa yang akan berkurban dan dia lihat akan masuk 1 Zulhijjah, maka dia disunnahkan untuk tidak motong bulu, tidak nyukur bulu, tidak motong kuku sampai hewan kurbannya disembelih. Ya, mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Kita tanggal berapa Pak rencana potong kurban? Tanggal ada apa hari ini ya? Hari Idul Adha itulah. Nah, jadi tanggal 1 Zulhijjah kaget yang niat kurban, sunnahnya tidak motong apa-apa, tidak nyukur, tidak motong bulu ya, sampai hewan kurban disembelih. Itu sunnah. Kalaupun nanti ternyata dipotong juga, ya dia tidak dapat sunnahnya dan tetap sah kurbannya, tidak masalah. Gitu ya. Dan yang tidak nyukur, tidak motong apa-apa itu ya yang berkurban baik. Kalau satu keluarga itu cuman bapaknya kambing, sikok kambing, maka bapaknya baik tidak ngapa-ngapoi. Jangan yang anggota keluarga lain tidak juga motong kuku, tidak motong apa-apa, ya kan? Padahal cuman bapaknya baik. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita semuanya insya Allah bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban dengan sebaik-baik mungkin. Baik, mungkin itu yang ingin kami sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Pak. Ada berapa macam orang yang berhak menerima kurban? Kemudian apakah ada dalil dan atau hadisnya berkorban 1 ekor domba itu untuk beberapa orang? Oke. Baik. Untuk pembagian hewan kurban, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, untuk pembagian hewan kurban itu diberikan kepada pertama bagi yang berkurban. Jadi maksimal 1/3 itu bagian yang berkurban, maksimal 1/3. Jangan juga diambil galau, oncaknya galau pula. Ya, tinggal jeroannya be dikasih ke wong, jangan. Ambil sedikit saja, yang penting ambil berkahnya ya, 1/3 maksimal. 1/3 berikutnya untuk para fakir miskin, orang duafa, orang lemah, orang tidak punya gitu ya, untuk mereka. Nah, begitu. Sedangkan untuk 1/3 berikutnya adalah diberikan hadiah kepada tetangga, walaupun dia kaya gitu ya, kepada saudara, kepada kerabat dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari pembagian daging kurban dan bisa diberikan kepada mereka. Nah, untuk 1 kambing ya, untuk 1 kambing itu untuk 1 orang, ini dalam sebuah hadis ya, pernah Nabi SAW bersabda bahwa beliau menyembelih hewan kambing gitu ya, yang menjadi salah satu persoalan orang menyatakan bahwa 1 kambing bisa untuk 1 keluarga adalah satu hadis dari Nabi SAW. Beliau menyembelih 1 kambing kemudian ngomong begini, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kambing ini dari Muhammad, dari keluarganya Muhammad, dan dari umatnya Nabi Muhammad. Maka ada yang mengambil makna secara literal hadis ini, oh ternyata 1 kambing bisa untuk 1 keluarga, ya kan? Padahal ketentuannya, ya dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan bahwa 1 kambing itu adalah untuk 1 orang. Namun pahalanya bisa untuk 1 keluarga besar.
Prosedur penyembelihan, prosedur niat penyembelihan itu 1 orang untuk kambing, nggak boleh lebih, ya. Tapi untuk niat itu bisa di-share, bisa diberikan, bisa untuk semua anggota keluarga. Ada berapa keluarga di rumah itu, jangankan 10, 20, 100 misalkan dalam keluarga itu, dapat pahala semua dengan 1 kambing itu. Tapi untuk 1 nama. Sedangkan dalil tentang sapi, onta 7 orang, ini juga ada hadis dari Nabi SAW ketika tahun Hudaybiyah, ya, para sahabat mengatakan naharna ma'an Nabi SAW amal Hudaybiyah, kami menyembelih hewan kurban pada tahun Hudaybiyah, ya. Kemudian anil badna sab'ah, 1 onta itu untuk 7 orang, 1 sapi untuk 7 orang. Maka inilah ketentuan dari hewan kurban. Bagi mereka yang ingin sapi maka 7 orang, kalau dia kambing maka 1 orang. Nah, gitu ya. Jadi untuk 1 kambing itu Pak, 1 orang saja, jangan 1 keluarga besar, ya. Pahalanya tapi memang bisa untuk semua. Kalau sapi memang 7 aja, ya, 7 orang. Ada lagi? Ya, mungkin terakhir ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini ada perbedaan pendapat ulama, ya. Ada yang mengatakan tidak boleh mencampur niat 1 kurban itu untuk niat-niat yang berbeda. Misal kurban plus akikah gitu ya. Tidak boleh. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh karena dia adalah amal ibadah yang sama, ritual penyembelihan hewan yang sama. Maka ada yang membolehkan untuk diniatkan 1 kurban itu dengan beragam niat itu, ya. Tapi kami lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa kalau kurban, ya tetap dia kurban saja niatnya. Sedangkan kalau akikah, ya dia di momen yang lain dia melaksanakan penyembelihan untuk akikah. Karenanya ya ada kondisi yang sama. Misalkan 1 sapi ada 7 orang. 7 orang ini beragam background, beragam orang dan beragam niat. Yang 7 orang ini ada yang niat kurban, ada yang niat akikah gitu ya. Nah, disinilah perbedaan pendapat itu terjadi juga. Maka silakan, kalau memang mau mengambil pendapat yang membolehkan, silakan, ya. Tapi kalau yang ngambil pendapat pertama, ya istilahnya jangan juga kita pelit ya untuk ibadah. Jadi kalau kurban ya kurban aja dulu, karena momen dan waktunya juga singkat gitu. Makanya ada ulama yang mengutamakan kurban dulu sebelum akikah. Misalnya gini, akikahnya kan ini bisa kapan saja waktunya, bisa di hari ke-7, bisa ke hari ke-14, apalagi kalau sudah lewat dari hari 21 dan seterusnya. Maka pada saat kebetulan hari raya kurban terjadi, maka kalau dia mau berkurban atau mau berakikah, maka dia mendahulukan kurban terlebih dahulu karena momennya singkat. Kurban itu hanya 4 hari, Pak. 4 hari. 1 tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13. Setelah itu kita mau kurban 100 ekor onta misalkan, itu nilainya bukan pahala kurban lagi, tapi dia sedekah daging hewan biasa. Karena kurban itu hanya 4 hari. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena keterbatasan waktu ya, sebenarnya mungkin banyak yang ingin ditanyakan. Karena waktu yang sangat singkat, mohon maaf tidak bisa kita berikan kesempatan semua. Tapi insyaallah kalaupun mau ada yang nanya nanti boleh melalui WA, boleh nanti di luar forum ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.